Dua boru parapat, nakok bersih balung. Dua namar sangap, saha meili bulung. Wana somar sangap, sapea tujuk-tujuk. Kenapa sih nenek zaman dulu itu bisa berkarya, mereka bisa menciptakan motif. Jadi saya ingin melanjutkan ilmu yang mereka tinggalkan, biar semua bisa melihat bahwa orang Batak itu punya karya yang luar biasa gitu. Pemirsa, perbedaan geografis mempengaruhi corak hidup suku bangsa termasuk keragaman kain-kain tenunannya. Sebagai salah satu warisan seni budaya tinggi, tenun memiliki nilai sejarah, makna dan juga teknis yang perlu dijaga kelestariannya. Kali ini, tim potret berada di Kabupaten Toba Samosir, di mana kabupaten ini memiliki sejumlah desa yang masyarakatnya masih aktif bertenun atau martonun dalam istilah Batak Toba. Salah satunya desa Banua Huta yang mengangkat corak dan motif khas tenun Batak Toba, dan kegiatan ini juga diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan, kelompok penenun tertentu juga menghidupkan kembali harmonisasi alam lewat karya-karyanya. Seperti apa? Ikuti perjalanan kami. Dahulu, pernikahan menjadi momentum di mana produk kain tenun dominan diperuntukkan untuk adat. Masuknya modernisasi dan industri budaya membuat citra kain tenunan disandingkan produksi berbasis teknologi. Padahal dahulu masyarakat Batak Toba mahir dalam menenun agar kebutuhan akan kain dipenuhi sendiri. Kain tenunan berupa ulos menjadi salah satu produknya, menjadi lambang kedudukan dan komunikasi bagi masyarakat Batak Toba. Secara harfiah dimaknai sebagai penghangat, berkembang sebagai wujud kasih sayang dari pihak hula-hula atau paman kepada boru atau anak perempuan. Kini produk kain tenunan bermotif khas Batak Toba tidak hanya sebatas keperluan adat seperti ulos, namun juga produk di luar adat lainnya seperti selendang dan sarung. Lewat motif pada kain tenun, gagasan penenun tentang cara pandang hidup, hubungan manusia dengan alam, tertuang, berbalut doa dan harapan. Inilah yang dipelajari oleh Trisnayanti Pardede, perempuan asal Kabupaten Toba Samosir yang rindu agar tenunan tangan khas Batak Toba tetap terjaga. Karenanya, tim potret mengajak Anda melihat contoh tenunan Batak Toba sembari mempelajari fungsinya di Batik Ta Balige. Trisnayanti masih memiliki garis keturunan dari lingkungan penenun. 1 tahun belakangan, ia mengumpulkan kain hasil tenun tangan berupa ulos. Kain tenun jugalah yang menginspirasinya berkarya dalam bidang fashion. Meski tidak meneruskan tradisi menenun, kerinduannya menjaga tenunan tangan yang mulai bergeser karena produksi massal tenun berbasis teknologi diwujudkan dengan mengoleksi sejumlah kain hasil penjelajahannya ke berbagai wilayah di Sumatera Utara. Kain-kain tenun ini diperoleh Trisna dari para penenun juga kerabat sebagai buah tangan untuknya. Saat ini Trisna sedang mengumpulkan data tentang jenis, makna, dan kisah di balik ulos yang ia koleksi. Kain yang bercerita, inilah konsep usungan Trisna di galeri ini. Ia berharap kisah di balik lembaran kain ini terdokumentasi secara tertulis agar kelak terawat bagi penerima kain berikutnya.
Oke Kak Trisna, di sini kan Kakak sebagai anak muda yang punya perhatian khusus dengan kain tenun masyarakat Batak Toba, khususnya yang biasa kita kenal dengan ulos. Apa yang membuat Kakak tertarik untuk menggali informasi tentang ini, dan sejauh ini seperti apa kisah ataupun sejarah yang Kakak ketahui tentang kain ini? Sebenarnya kayak kena sentil sih awalnya. Kebetulan saya ada unit usaha lain yang tidak bergerak di tenun, tapi terinspirasi dari tenun. Corak-corak dari tenun saya pelajarin untuk dituangkan ke pakaian yang bisa dipakai sehari-hari. Karena ulos kan, karena dari sisi fungsi adatnya seperti sangat dikeramatkan, disakralkan, jadi kayak nggak enak nih pakai sehari-hari gitu. Jadi saya coba tuangkan ke dalam bentuk pakaian yang lain. Pada saat mempelajari itu ya saya hanya belajar sebatas sadum, mangiring, yang umum digunakan oleh masyarakat sekarang. Pada saat mempelajari itu saya, ternyata ulos ada pesan khusus ya gitu kan. Terus dalam perkembangannya saya ketemu filosofi itu, dan itu jadi kerinduan saya kayak hebat ya, dari zaman dulu sebenarnya pesan moral itu sudah diturunkan melalui benda fisik gitu. Ini yang ciri khas Toba banget. Ini sepanjang yang saya tahu sih maknanya dalam banget. Hanya kalau bisa nambah informasi sedikit, dia dulu sebenarnya digunakannya ukurannya segini nih, kayak kecil banget kan, ukurannya kayak selendang, tapi bukan untuk dipakai begini dulu, bukan dipakai selendang, justru dipakainya sama laki-laki jadi ikat kepala di ini. Jadi kalau contohnya dalam satu pesta nih dari keramaian kayak gitu, ada yang pakai ini, seharusnya bisa dipastikan dia anak pertama gitu, bukan anak kedua, bukan yang lain gitu, pokoknya biasanya ya, nggak tahu kalau sekarang jadi dipakai gimana. Kira-kira seperti apa sih yang Kakak lihat dengan keberadaan ulos sebagai bagian dari kain tenun masyarakat Batak Toba gitu kan, hubungannya dengan keberadaan penenun saat ini? Hebatnya kan kayak ada penenun di kawasan Sigupar yang sekarang saya tahu, Silaen, itu khusus tuntuman. Itu selama 3 tahun terakhir itu setahu saya mereka lagi melejit banget nih permintaannya. Menurut saya sih sebenarnya pasar itu ada, hanya mereka nggak tahu. Jadi saya merasa ada tanggung jawab moral untuk membuat pasar lebih tahu gitu. Jadi karena pada saat orang sudah tahu, dia akan makin bertanya, jadi ada yang ingin tahu lebih banyak lagi, dan akhirnya mudah-mudahan membeli. Bisa jadi dia membeli dulu yang kayak ATBM-nya, lama-lama jadinya pengen yang lebih lagi. Trisna menunjukkan kepada saya ketakjubannya akan kerapian tenunan dahulu melalui kain tenun sadum yang sudah berusia puluhan tahun. Masih muda, Trisna Yanti, potret generasi saat ini, berupaya menghargai jerih payah penenun tradisional dan masih berharap karya tenun tangan tak tergerus perkembangan zaman. Berjarak sekitar 45 menit dari kota Balike, tim potret menjejakkan kaki di desa Banua Huta, bagian dari kecamatan Sigumpar, Toba Samosir. Banua Luhutoru, dusun pertama kami memotret kehidupan perajin tenun Batak Toba. Martonun, istilah lokal dari bertenun, mengakar sebagai tradisi di keluarga Inang Sonti Bernike Siagian. Terhitung sudah 4 generasi, dari opung atau nenek hingga boru atau anak perempuannya kini. Di samping bersawah, menenun adalah sumber penghidupan bagi keluarganya. Faktor usia kini memposisikan tangan terampilnya lebih diandalkan di proses menghulhul atau menggulung benang. Fungsinya membuat benang agar lebih teratur sebelum dihani. Di tengah wacana sukarnya regenerasi penenun saat ini, keluarga Inang Sonti menjadi potret keluarga yang merawat warisan budaya tenun Batak Toba.
Herta Panjaitan, anak keempatnya, berperan dalam proses menani atau menghani. Jika ia ingin membuat selendang, bisa menggunakan sekitar 1.600 helai benang dan menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Manual, menggunakan gedokan alat tenun berbahan kayu yang diturunkan dari generasi pertama penenun keluarga mereka. Si Tandaul dikalungkan dengan posisi duduk dan kaki lurus, waktunya bertenun. Sarung menjadi tujuan akhir karya tenunan. Dengan piawai, tangan terampil mengoperasikan sejumlah perangkat gedokan guna menghasilkan kain bernilai ekonomi. Memfungsikan hapit agar benang menyatu kuat. Jika berbicara tentang tenun, maka benang adalah bahan baku utama yang diperlukan. Dahulu, tenunan Batak identik dengan warna benang merah, hitam, dan putih, dan berbahan kapas. Saat ini, cenderung menggunakan benang katun yang diperoleh dari pasar atau tauke para penenun. Benang-benang ini jugalah yang tertata rapi dijemur di depan rumah tradisional Inang Sonti, partonun dari Dusun Banualuhu, Desa Banuahuta. Dahulu, di masa ia bertenun, ulos untuk keperluan adat menjadi produk utama hasil tenunan. Selama 10 tahun belakangan, Sonti sepakat dengan putri-putri penerusnya fokus menghasilkan tenunan tumtuman dan pinusaan. Di rumah tradisional Batak Toba peninggalan orang tua inilah proses menenun dikerjakan setiap hari, Senin hingga Jumat. Menghabiskan waktu sekitar 8 jam. Kain tenun yang dihasilkan 23 motif khas Batak Toba, diantaranya ada motif ipon-ipon, siduruhon, panondang parjolo, sisiloni lali, dan lainnya. Sementara untuk sarung sekitar 14 motif, di mana proses pengerjaannya lebih lama. Itu ceritanya gimana sih, Nang? Bisa jadi penenun dan ternyata diteruskan juga dengan keluarga anak-anak. Iya, aku lebih suka usaha sendiri. Gitu. Kuliah saja gitu udah bisa aku bikin. Iya. Tapi untuk mengunggas mangani mama lah gitu. Yang bertenun perempuan lah 4 gitu. Oh, yang bertenun. Semua pintar mereka. Iya. Yang pertama dia itu apa? Sudah aku bikin seperti ini kan? Terus masuk dia. Sudah masuk dia apa bisa apa namanya itu mejo putih. Membuat motif, Membilang benangnya itu biar cocok Iya. untuk bunganya. Menghitung bunganya. Jadi kalau Kak Asih sendiri sudah dari usia berapa nih belajar menenun? Dari Inang ya berarti ya? iya. Kalau saya Kelas 6 SD ini sudah bergerak ini. kelas 5 sudah mulai, berarti kalau dihitung-hitung Iya. sudah ada sekitar 20 tahun. Iya, 20 tahun. Karena biarpun saya pribadi anak bontot ya, kami itu tidak ada anak yang manja gitu, semuanya mandiri gitu. Jadi memang kalau dulu saya masih anak-anak, mainan saya itu bukan boneka. Saya mainannya menenun. Iya, menenun. Saya bisa kayak mana mama, seperti apa yang mamat buat gitu kan. Saya bisa buat, tapi biarpun itu nggak persis seperti itu gitu. Jadi saya pingin berkarya gitu, tidak hanya sekedar menghasilkan uang gitu. Memang saya cinta pekerjaan ini dan saya senang gitu. Iya. Berarti menarik. Ini berarti kakak ada jenisnya apa saja yang dihasilkan? Ya, kalau kami sekarang ya untuk cenderung untuk lebih ini ke fashion. Jadi sekarang kami bikin songket, namanya songket tuntuman. Iya. Jadi kenapa ini disebut tuntuman? Jadi kalau misalnya ini sampai ke bawah itu adalah pucah. Jadi karena ini ada motif ini, inilah yang disebut, makanya dia jadi tuntuman. Iya gitu. Nah, jadi kalau pucah itu hanya ini, hanya bagian ini saja. Iya. Apa sih yang menjadi harapan kakak dari kain-kain yang kakak hasilkan ini? Selain menjaga mungkin kelestarian budaya tenunan ulos Batak ya, dan juga kan tradisional Batak.
Ya, kalau harapan saya secara pribadi, kalau kami dari pemerintah lah, misalnya seperti ini kan mesti dipromosikan gitu kan, biar orang tahu bahwa kita di Tobasa ini atau di Desa Banua Huta ini punya karya atau punya kain yang bagus gitu. Senang ya Inang kegiatan menenunnya diterusin sama anak-anak. Kalau suka dia, itu berbakat-bakat itu. Iya, sudah Jadi Inang panggilan. pengen anak-anaknya tetap meneruskan tenunan ini. Kalau harapan saya iya. Hamparan sawah terbentang di sekitaran desa Banua Huta. Pertanda pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian. Sisi lain, desa Banua Huta, satu dari sejumlah desa persebaran perajin tenun di Toba Samosir. Tercatat sekitar 886 penenun di Tobasa yang tersebar di 16 kecamatan. Angka ini berdasarkan data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir. Perkampungan penenun lainnya adalah Butak Nabirong, masih di desa yang sama. Tak bisa dipastikan tepatnya tahun berapa, walaupun sempat vakum sesaat, masyarakat di sini sudah lama mengenal dan menyukai tenun tradisional. Kalangan wastra Nusantara kabarnya menjadi salah satu sumber motivasi mereka menghidupkan tenunan, termasuk pemanfaatan kembali warna alami pada benang. Pengetahuan mengolah tanaman rumput-rumputan pernah mereka dapatkan beberapa waktu lalu. Jika diminta mempraktikannya kembali, hanya beberapa yang mengetahui berbekal ilmu dari pelatihan. Perlu melalui proses perendaman dan memanfaatkan bahan alami lainnya untuk mendapatkan bahan baku pewarna alami. Endapan jika disimpan dalam jangka waktu lama dapat digunakan kembali dengan rebusan gula merah. Bentuknya seperti pasta. Masih perlu 3 kali proses pencelupan dan penjemuran bila ingin mendapatkan benang dengan warna maksimal. Waktu yang terbatas. Itulah sebab penenun di sini menggunakan warna alami sesuai permintaan dan memperolehnya dari pendamping mereka. Proses yang panjang, waktu yang lama tak menjadi soal. Inilah yang mampu mereka lakukan demi menutupi kebutuhan keluarga dengan tetap mempertahankan unsur kebudayaan. Setiap rumah perajin mempunyai alat tenun sendiri. Setiap rumah yang saya lewati pemirsa, rata-rata hampir memiliki minimal 1 alat tenun tradisional. Kaum perempuan, ya, sosok di balik proses menenun kain khas Batak Toba ini. Upaya mereka melestarikan tenun dengan menghasilkan kreasi dan pembaharuan kualitas. Produk mereka lebih ke arah kebutuhan fashion, yaitu selendang dan sarung. Tenun tumtuman jenis produk mereka. 1 helai kain bisa dikerjakan dalam kurun waktu minimal 2 minggu, tergantung kerumitan dan jenisnya. Mempertahankan motif khas Batak Toba yang diadaptasi dari kain tenunan lama. Tidak menampik, perjalanan mereka untuk berkarya tak selalu mulus. Di tangan mereka, warisan motif syarat akan makna mampu terjaga hingga kini. Belum terpikir untuk beralih profesi. Justru mereka bersemangat agar bisa mandiri, berkreasi, hingga memasarkan produk sendiri. Saat ini, kendala mereka ada di bahan baku dan alat tenun yang dibutuhkan untuk mengajarkan tenun kepada anak-anaknya. Warna apa namanya? Warna biru. Bersama instansi setempat, saya melihat bagaimana penenun di dusun Butak Nabirong ini berupaya menjadikan kain tenun sebagai ciri khas mereka dan mempertahankannya sebagai tradisi penghidupan yang memiliki kebanggaan tersendiri.
Pak, tadi saya juga sudah berkeliling ke beberapa rumah. Ternyata di sini di Desa Banua Huta ini masih ada beberapa penenun yang masih bertahan dengan kerajinan ini. Berarti Tobasa punya potensi besar di sini. Nah, jadi Tobasa itu merupakan salah satu kabupaten di sekitaran Danau Toba yang sangat menghargai tenun ulus. Ya. Karena ini merupakan salah satu budaya bagi orang Batak, khususnya masyarakat Toba. Karena orang Batak itu dari mulai lahir sampai dia menikah, sampai dia meninggal, itu pasti ada urusannya dengan ulos. Di sisi lain, ulos ini juga harus bisa mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Ya. Inilah tantangan kita sekarang, karena sampai dengan sekarang bahwa hampir 80% dari hasil tenunan ulus ini masih digunakan untuk adat. Untuk industri ini sendiri seperti apa sih perkembangannya, Pak, terutama dalam hal sumber daya manusianya, penenunnya, dan apakah hasil-hasil mereka sudah memiliki sentra khusus untuk pemasaran? Jadi kalau penenun ini sebenarnya dari mulai nenek moyang kita udah dari dulu ini. Cuman sekarang dengan seiring dengan berkembangnya zaman, kita sudah punya sentra-sentra di beberapa tempat. Khusus memang di desa ini belum ada. Kalau di desa Sigaol dan yang lain-lain sudah punya sentra. Tapi berbicara mengenai pemasaran, seperti yang saya bilang tadi, kita memang perlu cari bapak angkat. Sehingga penenun-penenun tradisional ini bisa merasa bahwa dengan bekerja bertenun bisa meningkatkan taraf hidupnya. Apa rencana ke depannya yang akan menjadi bentuk dukungan dan juga realisasinya seperti apa? Apakah ada target tertentu juga? Baik, khusus untuk Banua Huta, nanti akan kita coba memberikan perhatian khusus dengan memberikan benang dan alat-alat tenun yang dibutuhkan. Karena kebetulan kita punya Dekranasda juga yang nanti ada dana yang bisa dilakukan hibah dari Dekranasda. Masalah target, ya kita tetap mempunyai harapan bahwa penenun-penenun khususnya yang ada di desa ini akan bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa menjadi desa mandiri dengan ditopang penenun-penenun tradisional. Sosok di balik gedokan boleh berganti, karya pun tak lagi bisa dihitung dengan jari. Memintal benang demi karya dan tuntutan ekonomi. Banua Huta punya cerita di balik kain tenun Batak Toba dan tangan terampil para penenunnya. Ada asa masyarakat mandiri, ada geliat muda belajar mempertahankan tradisi. Untuk satu tujuan, bahwa jeripayah penenun punya arti, dahulu, kini, dan nanti. Sampai jumpa di episode potret berikutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.